Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Resi Dusamita, biasa dipanggil Resi. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dengan BP 2010-71-2002 untuk mata kuliah Sejarah Indonesia dari tahun 1900 sampai dengan tahun 1945. Nah, pada kesempatan kali ini Resi akan mencoba mereview sebuah buku dengan judul Depresi tahun 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Nah, maka dari itu yuk teman-teman langsung aja kita simak apa sih isi dari buku ini. Judul buku Depresi tahun 1930-an dan dampaknya terhadap Hindia Belanda. Penulis buku Sugijanto Padmo, terbitan dari Faculty of Cultural Science pada tahun 2013. Buku ini berisi tentang yaitunya depresi dunia tahun 1930-an menimbulkan situasi yang sulit bagi ekonomi di seluruh dunia dan Hindia Belanda, dan terutama pada industri perdagangan ekspor. Harga komoditi perdagangan di pasar dunia mengalami pemerosotan yang tajam, demikian pula permintaannya. Dengan demikian, jumlah keseluruhan nilai ekspor dan tanah jajahan menurun. Meskipun demikian, bunga dan hutang luar negeri yang tetap tinggi masih harus dibayar, yang menciptakan sisa pembayaran luar negeri yang sangat sedikit. Dengan demikian, impor barang-barang hasil industri merosot tajam dan masih tetap rendah selama depresi, terutama periode 1931 hingga 1935, dan itu menimbulkan kesulitan ekonomi yang berat di seluruh daerah jajahan. Hal itu juga mengakibatkan bangkrutnya banyak perusahaan perkebunan, baik di Jawa maupun di Sumatera Timur. Situasi yang makin membaik terjadi pada tahun 1936 sampai 1937. Meskipun hanya membawa sedikit perbaikan pada kurun waktu menjelang Perang Dunia II yang menciptakan situasi yang jauh lebih parah bagi ekonomi perkebunan secara keseluruhan. Dampak depresi terhadap Hindia Belanda sendiri yaitunya dampak terutamanya yaitu terhadap Jawa dan Hindia Belanda secara keseluruhan dapat diringkas menjadi 4 hal, diantaranya hancurnya harga dan permintaan komoditas internasional, adanya masalah dalam pengusahaan tanaman, perdagangan, khususnya karet dan gula, krisis keuangan yang disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja pemerintah, yang terakhir akhirnya akibat sosial ekonomi dari menurunnya secara tajam tingkat kesempatan kerja, pendapatan dan daya beli masyarakat di seluruh pelosok negara mengalami penurunan. Kita akan menyaksikan bahwa itu semua menimbulkan dampak yang buruk terhadap seluruh aspek kehidupan di sebagian besar daerah di Hindia Belanda. Tapi karena tak mudah untuk memperoleh informasi yang diperlukan, terutama di tingkat lokal, maka kita hanya bisa menyebutkannya dari gambaran yang lebih luas. Di buku ini, Resi menemukan beberapa temuan, diantaranya yaitunya dampak depresi terhadap sosial ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa secara keseluruhan atau Indonesia pada umumnya adalah jauh lebih mendalam. Tingkat kesempatan kerja pada semua sektor formal yaitu berupa kerja upahan menurun dengan sangat tajam, terutama dalam industri perkebunan dan kegiatan perdagangan kota. Pada umumnya, upah diturunkan sampai dengan 50%, yang berarti juga menurunnya daya beli dan permintaan di semua kegiatan. Lebih dari 300.000 kesempatan kerja di perkebunan juga hilang. Dengan demikian, rangsangan ekonomi yang telah diciptakan oleh perusahaan perkebunan
pada kurun waktu 1900 sampai 1930 sekarang berbalik. Nah, sektor perdagangan dan perkebunan sekarang justru menjadi sumber masalah bagi masyarakat Indonesia. Sekarang bukan untuk kesempatan kerja, tetapi lebih juga dengan meningkatnya tingkat pajak secara langsung, terutama pajak tanah yang tidak dipotong. Dengan demikian, masyarakat masih mempunyai beban berat untuk mencari uang dengan berbagai macam cara. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman, hasil review dari buku Resi. Kalau masih ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Resi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.